Yes, welcome back. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia, ladies and gentlemen. Bersama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Crypto Daily Indonesia memberi Anda info-info terbaru, terupdate, terpenting, apa yang terjadi di ruang kripto. Maka dari itu pastikan diri Anda, selalu saya ulangi, libatkan diri Anda di tim Crypto Daily Indonesia dengan cara smash tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya. Anda akan mendapatkan berita-berita besar dari kami. Info sekilas bahwa YouTube channel Crypto Daily Indonesia kami baru membuatnya di tanggal 7 September di beberapa bulan yang lalu. Kami harap untuk agar berkembangnya channel YouTube Crypto Daily Indonesia sehingga memberi masyarakat Indonesia walaupun luar Indonesia updatean kita tidak boleh kalah dengan negara-negara lain di ruang kripto. Maka dari itu saya sajikan untuk Anda semua secara singkat, padat teman-teman, dan jelas saya tunjukkan kepada Anda berita-berita di ruang kripto dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti biasa kita akan melihat dulu perkembangan terbaru global market cap saat ini. Global market cap dalam keadaan normal saja saat ini. Beberapa hari terakhir memang hanya sideways saja Saat ini pun per video ini dibuat, bullnya itu hanya 0,2%, bisa dikatakan ini hanya normal di kisaran 881 miliar US dollar. Kemudian kita melihat ada Bitcoin juga sideways masih di harga 16 ribuan 500 US. Kemudian ada Ethereum juga sideways 1200-an US dollar. Saat ini sebenarnya yang mengalami kenaikan lumayan tinggi itu ditempati oleh meme coin atau koin yang bertema anjing seperti Dogecoin, Shiba Inu sebentar kita akan lihat. Nah, kemudian menyusul ada BNB juga mengalami normal saja. Kemudian apalagi nih, XRP sideways juga. Kemudian Dogecoin seperti apa yang saya katakan tadi. Beberapa jam terakhir ini memang yang tertinggi mengalami kenaikan ditempati oleh kripto yang bertema Doge Dogecoin, kemudian Shiba Inu saat ini dalam 24 jam terakhir mengalami kenaikan, tetapi yang paling signifikan kenaikannya adalah si Dogecoin, teman-teman, yang naik sampai dengan 13,7%. Sebenarnya saya sudah membahas tentang Dogecoin di video sebelumnya video sebelum kami buat sebelum ini, dan di situ kami bahas juga beberapa penyebab, teman-teman, penyebab kenaikan daripada Dogecoin, teman-teman. Maka dari itu kalian belum tonton, silahkan tonton video kami di sebelum ini. Kemudian ada si Shiba Inu Shiba Inu dia kenaikannya sekitar 2%-an saja Sini kita melihat dalam 24 jam terakhir untuk Polygon Matic, sideways, kemudian Cardano, Polkadot dalam keadaan normal dalam 24 jam terakhir ini. Kemudian di Crypto Bubbles di sini top 100 koin ini kita melihat yang paling tertinggi kenaikan ditempati oleh Celo, kemudian ada ApeCoin, kemudian ada Doge, kemudian Leo, dan beberapa altcoin lainnya, FEV, Link, dan beberapa altcoin lainnya mengalami kenaikan. Untuk yang Bear, yang tertinggi di sini ada Huobi Token, kemudian ada BNX, kemudian APT Aptos, kemudian Tweety, kemudian CRV dan beberapa altcoin yang termaksud juga FTT mengalami penurunan 3%-an dalam 24 jam terakhir ini. Baik teman-teman semua pada video kali ini saya akan menginformasikan kepada Anda berita hari ini apa sih yang terjadi di ruang kripto, revolusi apa, kemudian berita-berita terbaru apa yang muncul di ruang cryptocurrency. Baik, yang pertama kita akan mengacu pada informasi terbaru dari CZ Binance. Baru-baru ini CZ Binance melakukan perjalanan, teman-teman, berkunjung ke salah satu negara di bagian di Yunani tempatnya di Yunani. Nah, CZ di sana berbicara di salah satu forum, teman-teman dia berbicara di sana, berbicara banyak sebenarnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya menyampaikan hal-hal yang penting saja untuk Anda ketahui. Di antaranya si CZ itu mengatakan tentang runtuhnya si FTX, kemudian dia juga mengatakan tentang pentingnya dalam industri kripto ada transparansi, teman-teman ada transparansi antara exchange, antara bursa, antara dompet atau wallet dengan usernya, sehingga user itu mengetahui, teman-teman, mengetahui dana mereka, mengetahui mengetahui dana daripada perusahaan tempat penyimpanan kripto mereka, sehingga mereka tidak
sehingga mereka tidak ragu lagi dengan perusahaan yang di mana mereka menyimpan aset kriptonya. Di antaranya ya, itu pembicaraan dari CZ di pertemuan tersebut di salah satu kota di Yunani. Dan di sini yang saya tandai ya, yang perlu juga kalian ketahui bahwa Anda ya, ini ada pertanyaan ditanyakan oleh CZ. Anda berada di sini untuk pertama kalinya. Dan memang dengan acara yang mengikuti beberapa hari yang lalu di Siprus. Jadi, apakah kita berbicara tentang awal rencana baru Anda untuk Yunani? Jadi, rencana Binance pun juga dia berencana ya membangun cabang Binance ya exchange di negara Yunani ini, teman-teman, salah satu kota. Tetapi itu baru rencana ya. Jadi CZ itu dia katakan dalam pertemuan ini juga dia bisa membuat cabang Binance misalkan, tetapi dia harus bertemu dengan regulator ya yang ada di negara tersebut. Apa sih syarat-syarat untuk didirikannya exchange di negara tersebut, sehingga ketika secara clear ya Binance sudah berdiskusi dengan pihak terkait, regulator terkait di negara yang dimana dia ingin membuat cabang Binance, maka dia akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Tetapi jika dia tidak bertemu dengan regulator di negara tersebut untuk membahas bagaimana syarat-syarat untuk membangun exchange ya di negara tersebut, maka CZ itu tidak akan membangunnya, teman-teman. Dia katakan seperti itu dalam pertemuan ini. Setelah sekilas saya membaca berita ini, jadi berita ini sangat panjang, teman-teman ya. Kalau saya ulas semua mungkin membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang sekali. Maka yang penting-penting saja yang harus saya sampaikan kepada kalian semua. Kemudian dijawab oleh CZ, Yunani adalah pasar yang sangat penting. Kami menjelajahi seluruh Eropa dan Yunani adalah bagian yang sangat penting. Saat ini kami belum memiliki tim lokal. Ya, jadi maksudnya tim lokal di Yunani. Kami mencoba memahami pasar lokal, memahami apa yang dibutuhkan oleh regulator dan bagaimana kami akan memantapkan diri di sini. Kami sedang dalam proses belajar, tapi mudah-mudahan ini akan menjadi awal dari sesuatu. Artinya ada rencana Binance untuk membangun ya pertukarannya ya exchange-nya di negara Yunani ini. Next up, CZ tidak menyebutkan tokoh politik tertentu yang dia temui di Athena, tapi seperti yang dia katakan, setelah setiap kunjungan ke negara di mana Binance sedang mempertimbangkan untuk beroperasi, pertemuan diadakan dengan otoritas pengatur ya, seperti apa yang saya katakan tadi. Pejabat pemerintah, menteri, ini biasanya orang-orang yang saya temui, dan saya hanya mencoba untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana sikap terhadap kripto industri kami, dan sejauh ini sangat positif. Ini apa yang dikatakan oleh CZ pada pertemuan tersebut, teman-teman. Kurang lebih seperti sebenarnya sangat banyak yang dibahas pada pertemuan ini. Di antaranya tentang runtuhnya FTX, kemudian pentingnya transparansi di ruang kripto ya. CZ juga ungkapkan dalam pertemuan tersebut, dan rencananya juga untuk membangun cabang Binance di negara Yunani ini, teman-teman. Next ya, cukup sekian tentang informasi dari CZ. Kemudian dari Dogecoin, akibat daripada kenaikan Dogecoin, kemudian Decrypt ya memberitakan hal ini. Dogecoin mendapat pompa Black Friday 2 digit, sementara pasar kripto lainnya mengantuk ya. Artinya pasar kripto lainnya itu hanya dalam keadaan normal-normal saja. Koin meme asli sedang naik roket hari ini ya, bukan hanya Dogecoin tetapi Shiba Inu pun juga sedikit ya, teman-teman ya, sedikit naik, bisa dikatakan seperti tadi kita melihat kenaikan dari si Shiba Inu hanya 2% lebih. Next up, sementara Bitcoin, Ethereum, dan pasar kripto lainnya hampir tidak bergerak pada Black Friday ini. Tetapi satu aset digital melonjak seperti Dogecoin dan juga Shiba Inu. Koin meme asli dengan kapitalisasi pasar saat ini sebesar 12,3 miliar dolar. Semenjak dirilisnya berita ini naik 10,5% dalam 24 jam terakhir. Diperdagangkan seharga 9 sen menurut CoinGecko. Itu jauh berbeda dari Doge yang tertinggi sepanjang masa ya. Kita mengingat kembali harga tertinggi Dogecoin di bulan Mei, teman-teman. Ketika Dogecoin ya pumper Elon Musk, artinya Elon Musk memompa si Dogecoin ini ya. Disitulah harga tertinggi Dogecoin di tahun 2021 sekitar di bulan Mei lah ya, sesuai apa yang diinformasikan oleh berita ini. Kemudian next, beberapa informasi penting lainnya. Beberapa negara bagian Amerika Serikat
membuka investigasi ke kejadian pemberi pinjaman kripto yang bangkrut, yaitu Genesis, teman-teman ya. Regulator negara mengalihkan perhatian mereka ke perusahaan kripto bermasalah Genesis Global Capital untuk potensi pelanggaran sekuritas. Jadi jadi beberapa negara bagian Amerika Serikat ya itu membuka investigasi sesuai dengan apa yang terjadi dengan perusahaan pemberi pinjaman kripto Genesis ini, teman-teman ya. Genesis Global Capital ini yang bangkrut ini. Menyusul runtuhnya FTX, beberapa badan pengatur Amerika Serikat telah membuka penyelidikan ke FTX dan bursa serta operator terpusat lainnya saat penularan berlanjut. Sekarang Komisi Sekuritas Alabama dan negara bagian lain sedang menyelidiki Genesis Global Capital. Semoga orang-orang yang telah melakukan curang di ruang kripto ya, mereka itu segera tenggelam, teman-temannya, tenggelam sedalam-dalamnya. Orang-orang yang berniat buruk di ruang kripto ya, niatan membangun exchange tapi menyalahgunakan dana user, berniatan membangun perusahaan pemberi pinjaman kripto tetapi telah menyalahgunakan dana nasabah, maka semoga ya teman-teman ya, sebenarnya bukan doa juga ya, ini sebenarnya harapan kita semua, semoga orang-orang ini ya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi di ruang kripto, apalagi exchange sebesar ya, contohnya seperti FTX kemarin. FTX itu masuk 3 besar ya, 3 besar exchange terbesar di dunia menurut kapitalisasi pasar, setelah Binance, kemudian Coinbase kurang lebih ya, dan FTX ya. Antara Coinbase dan FTX ini saling menyalip, teman-teman ya, kapitalisasi pasarnya. Nah, seperti itu. Kemudian berita lainnya ya, koin minggu ini ya, Bitcoin, Ethereum stabil. Apakah kerusakan terburuk FTX telah berlalu? Nah, bagaimana pandangan Anda? Apakah saat ini Bitcoin dan Ethereum dan beberapa koin lainnya sudah mulai stabil? Ya, jadi tadi kita melihat Bitcoinnya 16 ribuan ya, bermain di situ sudah berapa hari terakhir Bitcoin di harga situ 16 ribuan. Nah, apakah ya keburukan akibat daripada kejatuhan FTX ya, Bitcoin sudah berakhir mengalami penurunan lebih dalam lagi, tidak akan mengalami penurunan lagi di bawah 15.000. Bagaimana pandangan Anda, teman-teman? Coba kalian tulis di kolom komentar. Sepertinya yang terburuk mungkin sudah berakhir ya, sesuai dari berita ini. Decrypt mengatakan sepertinya. Apakah Anda sepakat? Ini hanya sepertinya ya. Sepertinya yang terburuk mungkin sudah berakhir di ruang kripto. Dan kemudian di beberapa bulan ke depan kita akan memasuki bull market yang berkepanjangan. Apakah kalian sepakat dengan berita ini? Dia katakan sepertinya yang terburuk ya mungkin sudah berakhir di ruang kripto, dan kemudian kita akan masuk pada momentum-momentum yang dimana kita akan berada di bull market yang akan datang, teman-teman. Next, kemudian datang dari salah satu analis kripto, teman-teman ya. Analis kripto yaitu Titan of Crypto. Nah, di sini kita melihat beberapa cycle ya. Dia membuat garis, teman-teman. Di sini kita melihat Bitcoin ya, atau pembalikan daripada Bitcoin ya. Kita melihat di sini ada beberapa titik pembalikan ya, 2012, 2015, kemudian 2019, dan juga di tahun ini ya, kita berpeluang mengalami pembalikan harga ini. Sementara sentimen bear dominan pada saat ini ya, pada saat yang sama RBGI, maksudnya garis hijau dan garis merah ini ya, sangat dekat untuk beralih dari merah ke biru. Maksud saya warna biru ini ya, garis biru dan garis merah sangat dekat untuk beralih dari merah ke biru pada kerangka waktu bulanan. Kita berelek dulu. Nah, kita saat ini memang sudah berada pada momentum yang dimana bear market yang berpihak kepada kita sudah terlalu dalam, teman-teman ya, berpotensi yang kemudian bisa mengalami kembali kenaikan. Apakah Anda percaya pada Bitcoin? Saat ini kita sudah berada pada bear market yang sangat dalam, yang kemudian kita akan memasuki bull market di beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan, karena siklus Bitcoin secara 4 tahunan. Jadi rata-rata ya, informasi yang saya dapat juga, 1 tahun itu mengalami penurunan ya, 1 tahun yang mengalami kenaikan, kemudian 1 tahun berikutnya itu akan membentuk
ATH baru daripada Bitcoin. Ini bukan prediksi ya, ini sesuai dengan apa yang terjadi di 4 tahunan ya, dari time frame 4 tahunan yang terjadi pada Bitcoin ini ya. Itu faktanya teman-teman, seperti itu. Kemudian next datang dari Root. Root menginformasikan kepada kita semua. Nah, dia katakan ya, halving progress ya 16.4%. Ya, dikatakan mengurangi separuh ya kemajuan 64% untuk Bitcoinnya ya, dari siklus beberapa tahun terakhir ini. Kita berlek dulu, kemudian kita melihat info lainnya juga datang dari World Alert. Telah terjadi pemindahan 1.300 Bitcoin kurang lebih dalam USD 21 jutaan USD ya, telah transferred from wallet to Coinbase, telah ditransfer dari dompet yang tidak dikenal ya ke wallet Coinbase. Wow, sangat banyak teman-teman ya, 21 juta US dollar. Kemudian dari World Alert lagi telah terjadi transfer dari alamat yang tidak dikenal pula ya ke alamat wallet Binance sekitar 100 juta BUSD atau 100 juta USD. Wow, sangat-sangat banyak sekali teman-teman. Oke teman-teman semua ya, cukup sekian informasi kali ini. Jika kalian menghargai video kami, jika kalian memiliki akun media sosial Twitter, ikuti juga kami di Twitter ya. Cek saya description video ini untuk mengikuti kami di Twitter. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia ya. Sampai jumpa pada video besar berikutnya. See you, bye bye.